Dan suasana hati seluruh orang menjadi mendung dan berkabut, seolah-olah seorang gadis yang baru saja jatuh cinta telah menerima surat cinta dari kekasihnya. Melihat Sinta menangis, Tama cepat-cepat berkata, "Dengar, bagaimana aku bisa membuatmu menangis ketika aku memberimu hadiah kecil?" Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan tisu dan berkata, "Cepat hapus air matamu, para pramugari akan melihat ini, dan mereka akan mengira saya menggertak Anda saat tidak ada orang di sekitar." Sinta tidak bisa menahan tawa, dia mengambil tisu dan menyeka air matanya. Dia bercanda, "Apa yang kamu takutkan? Bahkan jika kamu benar-benar menggertakku, aku tidak menyalahkanmu." Setelah berbicara, dia menyadari bahwa dia sedang bercanda. Tampaknya tidak pantas, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Mengingat lelucon yang dia buat tentang dirinya di depan Tama barusan, dia segera berkata dengan sangat tegas, "Tuan Renza, terima kasih atas hadiah yang luar biasa ini. Sebagai balasannya, saya akan mengirim Patek Philippe dan Rolex dalam waktu seminggu. Kedua perusahaan ini membeli untukmu." Tama dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Jangan lakukan itu, tidak perlu." Kemudian, dia menunjuk ke Patek Philippe yang diberikan Jemima kepadanya, dan berkata tanpa daya, "Hanya satu ini. Saya bahkan tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan arloji itu, dan Anda ingin memberi saya perusahaan pembuat jam tangan, apa gunanya itu semua?" Sinta berkata dengan serius, "Tetapi jika Anda meletakkan pil penghemat darah Anda di pelelangan, setidaknya puluhan miliar dolar dapat dihabiskan di pelelangan. Saya benar-benar malu." Tama melambaikan tangannya dan mendesak, "Sinta, ingatlah jika itu adalah sesuatu yang kuberikan padamu, tidak peduli apa itu. Seberapa berharga atau seberapa murah itu hanya pendapat saya. Kamu tidak perlu merasa kehilangan karena hadiahnya murah, dan kamu tidak perlu merasa gelisah karena hadiahnya mahal. Kamu hanya perlu menerimanya secara diam-diam dan sisanya tidak penting." Dengan kata-kata tulus dari Tama ini, hati Sinta tersentuh sejenak. Dia mengerti niat Tama, dan juga tahu bahwa dia harus memiliki tempat di hati Tama, jadi dia buru-buru menyeka air mata yang tidak bisa dia kendalikan, mengangguk dengan sungguh-sungguh dan tersedak, "Terima kasih, Tuan Renza, saya mengerti." Tama bersenandung, dan berkata lagi, "Beritahu kakekmu saat kau kembali, dan katakan bahwa saya akan bertemu dengannya lagi sebelum saya meninggalkan Amerika Serikat." "Oke." Sinta buru-buru mengangguk kepalanya, dia bertanya, "Tuan Renza, apakah Anda harus berbicara dengannya tentang sesuatu yang penting? Aku akan membiarkan dia bersiap terlebih dahulu." Tama menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu bersiap ketika aku bertemu dengannya. Aku akan memberitahunya untuk tidak pergi ke pelelangan pil peremajaan tahun depan." Sinta bertanya dengan heran, "Tuan Renza ini, kenapa begini?" Tama berkata dengan serius, "Keinginan kakekmu untuk umur panjang benar-benar terlalu kuat. Jika dia pergi ke pelelangan tahun depan, dia pasti tidak akan mampu menanggung akibat kegagalan, dan mungkin itu akan merugikan diri sendiri." Berbicara tentang ini, dia berhenti sebentar, menatap Sinta, dan melanjutkan, "Begitu dia putus asa, dan Anda memiliki terlalu banyak toleransi dan kebaikan terhadapnya, dia kemungkinan akan menyeret seluruh keluarga Fei ke dalam jurang. Kamu dan keluarga Fei akan memperlakukanku dengan baik dan aku tidak ingin sekutuku sangat menderita karena hal semacam ini." Sinta berkata dengan malu, "Tuan Renza kakek, dia selalu sangat jelas tentang dirinya sendiri. Dia tidak akan mendengarkan bujukan. Itu tidak masalah." Tama berkata ringan, "Aku tidak bisa membujuknya dengan tangan kosong. Jangan katakan itu dia, bahkan jika itu orang lain. Tidak mungkin bagi mereka untuk menerimanya." Setelah berbicara, Tana berhenti sejenak, dan kemudian berkata, "Pil penghemat darah penghambur jantung yang baru saja kuberikan padamu, simpan dengan baik, dan setelah aku bertemu kakekmu, aku akan memberinya janji."
Biarkan dia berhenti memikirkan pil peremajaan. Sinta tidak tahu apa yang lebih penting bagi kakeknya daripada pil peremajaan di dunia ini. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Renza, apa yang kamu rencanakan? Janji apa yang akan kamu berikan kepada kakek?" Tama berkata dengan ringan, "Selama dia membantumu mengamankan posisimu sebagai kepala keluarga Fei, dia tidak perlu menawar pil peremajaan, dan aku bisa membuatnya tetap hidup selama 10 tahun lagi." Kata-kata Tama membuat Sinta gemetar. Dia tahu bobot kata-kata Tama. Karena dia mengatakan bahwa dia akan membuat kakek tetap hidup selama 10 tahun lagi, dia pasti akan memenuhi janjinya. Dan pada dasarnya, ini setara dengan memberi kakek sebagian besar pil peremajaan. Lebih penting lagi, Tama akan membiarkan kakek hidup selama 10 tahun lagi, dan satu-satunya syaratnya adalah tidak meminta uang atau barang, tetapi untuk membiarkan kakeknya membantunya dan mengamankan posisi kepala keluarga Fei untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi bergumam di dalam hatinya, "Tuan Renza melakukan semua ini untuk membuka jalan bagi saya." Memikirkan hal ini, dia menatap Tama dengan air mata di matanya, dan berkata dengan penuh syukur, "Tuan Renza, terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku. Saya bersumpah bahwa di masa depan, keluarga Fei akan selalu maju dan mundur dengan Tuan Renza, dan pasti akan menjadi sekutu paling solid dan andal di sisi Tuan Renza." Tama mengangguk dan berkata dengan serius, "Sebenarnya, di dunia publik, apakah itu aset saya atau aset keluarga Fei, itu sudah dianggap sebagai puncak. Tetapi jika itu benar-benar terbuka lebih banyak di dunia atas, kekuatan kita mungkin cukup untuk menjadi batu loncatan. Mereka yang berpengetahuan dapat menikmati kemuliaan dan kekayaan seumur hidup, tetapi mereka yang tidak tahu apa-apa dan bergegas ke atas kemungkinan akan menghadapi bahaya yang tidak terduga." Sinta berkata, "Tuan Renza, kenapa menurutmu begitu? Sejauh yang aku tahu, meskipun ada banyak keluarga kaya yang tidak dikenal di seluruh dunia, dengan kekuatan keluarga Fei, saya tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat menempati peringkat 5 besar di dunia. Tapi sama sekali tidak ada masalah dengan 10 besar, dan tingkat aset Anda saat ini belum tentu di bawah keluarga Fei, dan hanya beberapa yang lebih kuat dari kami." Tama menggelengkan kepalanya dengan lembut, menatap bintang-bintang di langit 10,000 meter di atas jendela, dan menghela nafas pelan. "Kognisi kami dibatasi oleh cakrawala kami. Saya dulu berpikir bahwa keluarga terkaya di dunia tidak lain adalah Rothschild, skalanya mungkin 10 triliun atau 20 triliun. Namun, insiden penyerangan terhadap keluarga kakek saya membuatku tiba-tiba menyadari bahwa dunia ini mungkin berbeda dari pemahamanku sebelumnya." Sinta buru-buru bertanya, "Maksudmu, ada keberadaan yang lebih kuat di dunia ini daripada keluarga Rothschild?" Tama tersenyum sedikit, alih-alih menjawab pertanyaannya, dia bertanya padanya, "Bagaimana menurutmu? Apa yang harus kita gunakan untuk mengukur kekuatan keluarga atau organisasi?" Sinta memikirkannya dan berkata dengan serius, "Mari kita pertimbangkan sumber daya manusia, material, dan keuangan, tetapi sumber daya keuangan harus menjadi yang paling penting." Tama menganggukkan kepalanya, "Dulu saya berpikir bahwa sumber daya keuangan adalah yang paling penting. Bagaimanapun, peringkat perusahaan dunia dan orang kaya semuanya diukur dengan uang." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengubah nada suaranya dan berkata dengan serius, "Tapi, tiba-tiba saya memikirkan sebuah pertanyaan. Apakah sebuah keluarga memiliki banyak uang? Bagi mereka yang tidak memiliki arti lain selain angka, apa yang akan mereka terus lakukan?" Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.